Halo guys, back with me again, Vape Engineer. Dan hari ini kita mereview Nova Kit 200 Watt. So, pertama-tama kita bahas dulu Nova Kit ini dikeluarin sama Geek Vape. Di sini gue dapet yang warna biru. Di kitnya itu ada yang namanya Cerberus Tank. Di dalamnya lu dapetin Nova modnya sendiri, Cerberus Tank atomizernya. Lu dapet satu yang udah dipasang dan satu replacementnya lagi untuk mesh coilnya. Dan yang pasti dapet satu replacement untuk tanknya. Dapat USB cable dan juga ada user manual di dalam. Gue akan mereview modnya. Modnya gue udah pakai lama, udah lama banget gue pakai. Dan hari ini gue akan memberikan first impression gue terhadap kit yang ada di dalam sini, si Cerberus tanknya itu. Oke guys, let's go. Jadi dalam boxnya yang pasti, lo dapet Nova kitnya, Nova modnya 200 watt. Ini gue dapet yang warna biru. Nanti gue bahas apa bedanya yang kit sama yang nggak kit. Di dalam boxnya lagi kita ambil. Di sini lo dapet Cerberus tanknya. Terus ada boxnya lagi di sini. Kita buka. Isinya adalah replacement untuk glass tanknya kalau misalnya pecah. Satu coil headnya lagi. Ini mesh juga. Dan yang terakhir adalah karet-karetannya. Ini banyak banget replacement o-ringnya. Dan lu juga dapetin kabel USB-nya untuk ngecas. Nah, gue bahas sedikit ya. Gue pakai Legend. iGis Legend yang kedua. iGis Mini juga gue coba pakai. Dan di sini adalah salah satu company mod yang gue percayakan kalau gue pengen ngecas langsung lewat USB. Karena gue udah coba berkali-kali dan nggak ada masalah sama sekali. Memang chipnya didesain untuk terima input power langsung ke modnya. Jadi gue udah beberapa kali coba dan sekali gue ingatkan, tetap aja kalau misalnya kalian bisa ngecas baterai kalian langsung dari charger baterai, do that. Tapi kalau misalnya kalian kepepet, sekali-sekali it's okay untuk ngecas langsung dari modnya. Oke, sebelum kita masuk ke kitnya, gue akan mereview modnya dulu karena memang modnya gue udah pakai dari lama. So langsung aja kita lihat close up-nya untuk si Cerberus Tank ini. Hands on! Gue lagi pakai apa? Di sini gue lagi pakai Reload X. Coil di dalamnya adalah coil Vape Engineer Alien Core 29 yang nanti akan dirilis di bulan Januari. Karakteristik dari coil ini adalah dia ngeboost rasa manis, TH masih ada karena bahannya pakai full TM. Hari ini gue pakai liquid apa? Gue pakai liquid The Spaceman. Ini yang Mars, produced by PT Zam Arcana Mahakarya. Instagram mereka ada di Spaceman ID. Ini 3 mg gue pakai. Kita bahas pertama dari modnya. Modnya itu memiliki pilihan warna yang sangat banyak. Mulai dari dia ada warna yang graphite black, yang agak hitam gitu, terus hitam, abu-abu, sama silver. Jadi ada 3. Sedangkan kalau untuk samping itu ada yang biru, merah. Jadi memang warnanya tersedia dalam resin pattern. Di sini terbaca 0,19 ohm. Pembacaan yang didapat dari mod ini cukup akurat. Di sini ada tulisannya adalah coilnya terbaca, voltnya terbaca, ampernya terbaca, dan juga puff-nya terbaca. Puff counter mungkin ada beberapa orang yang suka, beberapa orang nggak suka juga. Untuk gue pribadi, gue nggak terlalu peduli sama puff counternya. Kita lihat firing bareng-bareng. Ini main di 80 watt ya. Jadi kalian bisa lihat juga ya. Tadi semenjak gue pencet tombol ini, bisa kalian lihat. Hampir nggak ada delay. Dan nggak mengganggu experience vaping kalian sama sekali. Semua RDA yang gue pasang di sini, mulai dari Reload X, Cosmonaut, Layer Cake, Druga, Arta, dan lain-lainnya, masuk ke sini tanpa ada pembacaan ohm yang salah, jadi ohmnya akurat. Kita buka dulu buku manualnya. Kalau kalian baca di manualnya, dan gue juga sebenarnya mencari tahu di sini, ada beberapa feature yang menurut gue keren. Backgroundnya bisa diganti, colornya, background colornya bisa diganti, resistance dan puff-nya bisa di-reset, brightness-nya bisa diatur. Ada juga factory reset, jadi balik ke seperti lu baru beli model lagi. Bisa juga resistance lock. Speknya kita baca lagi 200 watt maksimum. Di sini resistance-nya bisa menerima sampai paling rendah di 0,05. Jadi buat kalian yang suka firing coil-coil yang super sub ohm, di sini bisa. Jadi mulai dari yang pertama, untuk ngunci wattnya dan untuk kunci wattnya, jadi kalian nggak bisa berpindah power, hanya bisa pencet firing buttonnya, pencet atas dan bawah secara bersamaan dan tahan. Dia akan kekunci. Untuk pindah mode, kalian tekan firing buttonnya 3 kali. Dan juga, kemudian kalian bisa ganti warna backgroundnya. Untuk mengganti warna background, kalian masuk ke pemilihan mode 3 kali lagi. Dan kalian tahan atas plus dan minusnya. Di mode itu ada mode power, ada mode bypass, ada mode temperature control, ada TI,
titanium, stainless steel, dan juga nikel. Dan yang pasti satu lagi yang hampir tidak pernah orang pakai adalah yang VPC atau yang menggunakan kurva naik turunnya bisa lu atur dari firing awal sampai firing akhirnya. Oke, menurut gue dari sini kita udah bisa langsung bahas aja. Gue memang udah pakai mod ini cukup lama. Ya kira-kira dari semenjak Vape gue udah terima produk ini dan gue baru sempat membuat video reviewnya. Kita bahas dulu sedikit perbedaan dari yang kit dan nggak kit. Nah, kalau misalnya lu lihat di sini, untuk yang kit, di sini ada lekukan-lekukan gitu. Kalau kalian lihat. Nah, kalau misalnya yang di versi yang non kitnya itu nggak ada lekukan alias lurus aja resinnya. Kemudian kita bahas dari chipnya. Ini termasuk pros. Memang chipnya itu sangat bagus menurut gue ya. Chipnya itu powerful, nggak ribet. Fitur yang ada di dalam juga seperti pada umumnya. Firingnya menurut gue kenceng banget, no delay. Menurut gue modelnya pun bagus. Kalau kalian tahu yang mod yang agak kotak gini itu satu lagi adalah Fupu Alpha One. Itu tajam banget menurut gue, tapi di sini enggak, di hand juga masih enak, di tangan enak, nggak terlalu gede, di kantong juga menurut gue nggak terlalu gede. Untuk connya, gue bahas con dari device ini. Menurut gue connya adalah kalau misalkan kalian mau beli yang non kit, itu berada di harga 620.000. Harga 620.000 menurut gue dual baterai seperti ini agak sedikit di atas, karena menurut gue mod dual baterai itu biasanya berada di harga 500-550. Yang kit ini ada harganya di sekitar 750.000 sampai 800.000. Gue akan tentuin apakah harganya worth it atau enggak. Kita akan mencoba ini langsung sekarang juga. Kon berikutnya adalah menurut gue ketika lu udah selesai vaping kayak gini dan lu mau start lagi, kadang kalau lu udah lama diemin, dia ada delay. Delaynya itu sekitar 1-2 detik. Jadi terkadang waktu gue mau nyalain, kirain gue modnya mati, sehingga gue 5 kali mencet untuk nyalain, ternyata modnya mati, jadi gue harus nyalain lagi. Menurut gue core-nya cuma ada di situ, chipnya lemot di bagian startup kalau lu udah diemin beberapa lama. So menurut gue apakah mod ini layak untuk dibeli? Kalau memang lu bisa spare lebih sedikit untuk harga 620.000, 600 ribuan, dan yes, mod ini sangat baik, sangat bagus, dan jujur aja gue pakai mod ini terus karena apa? Karena firingnya menurut gue sangat cepet, no delay dan powerful. Oke, now kita pindah ke Cerberus tanknya. Oke, Cerberus tanknya keluar dari box, dia pakai yang extended glass. Yang extended ini ada di 5,5 mili, jadi dia bisa masukin liquid ke dalam 5,5 mili. Kita buka dulu kitnya. Ya, untuk construction dari tanknya kita coba buka-buka dulu. Yang bawahnya halus, atasnya kita coba buka. Oke, atasnya berarti dia cuma bisa dibuka kok harusnya. Dia top fill, bentuknya kayak gini, dikunci dari atas. Oke, jadi gelasnya ini dia hanya disangkutin bagian atas, kita bisa copot langsung. Dorong. Ini nyangkut di bagian atasnya ternyata agak susah. Kita pakai kuku dikit dan kita dorong pelan-pelan. Copotin bagian atasnya agak susah. Susahnya. So, gue menemukan kesulitan untuk mencopot tanknya dari bagian atasnya. Langsung kita masuk ke coilnya. Coilnya itu pakai mesh coil. Ini kantal 0,2 ohm. Kita pasang lagi. Adjustment untuk airflow-nya battery smooth atau kita bisa bilang halus banget, nggak ada nyangkut sama sekali. Ternyata spare yang didapat di dalamnya juga adalah kantal 0,2 ohm juga. Ini coil yang sama. Jadi pengguna nichrome, sorry guys, ini nggak ada nichrome sama sekali di dalam sini. Langsung aja kita pasang ke modnya. Di sini tulisannya 0,2 ohm, tapi terbacanya adalah 0,16. Kita coba lagi. Iya, terbaca 0,16. Coba kita basahin ya. So, kita udah basahin. Sekarang kita tutup lagi. Kita tungguin beberapa saat. Gua turunin ke 60 watt. Setelah dibasahin, tetap terbaca di 0,16 ohm. Langsung aja kita coba flavornya. Kita main di 60 watt. Ini airflow-nya full. Kita coba turunin ke setengah airflow-nya. Oke, kita bahas sedikit tentang first impression gue mengenai Cerberus tank ini. Starter kit dari Cerberus tank ini mirip-mirip sama starter kit yang didapat sama Legend karena juga menggunakan mesh coil. Jadi yang gue dapat dari mesh coil itu biasanya adalah
cloud yang dihasilkan di mulut itu agak nanggung. Gue main di 60 watt, coba gue naikin dulu ke 70. Gue udah pakai si Spaceman ini untuk mungkin udah tinggal setengah atau seperempat botol, jadi kira-kira gue tahu rasanya di RDA. Menurut gue, starter kit tank seperti ini ya, kekurangannya hanya satu. Di Excel, flavor dia itu agak nge-mute. Kalau di sini gue bisa ngerasain sedikit ini agak bau besi. Coba gue analogikan seperti ini ya. Waktu cloudnya masuk ke mulut, dia itu full di lidah depan dan lidah tengah, sedangkan nggak nyampe ke paling belakang. Jadi gue nggak bisa bilang ini flavornya atau cloudnya mouthful dalam artian satu mulut tuh kayak ketonjok sama flavornya gitu ya. Ini flavornya agak mute di Excelnya. Apakah enak? Menurutku untuk starter kit dengan harga tank yang bisa dibilang hanya 200.000, it's okay. Kalau kalian bisa nemuin coil headnya lagi, karena hanya dapat 2 coil head, which means kalian bisa nge-vape pakai ini sekitar 3 minggu, itu pun kalau kalian rajin ngeringin tank kalian. So menurut gua, untuk Cerberus tank ini, jika kalian baru mulai atau start vaping, it's a good tank. Not the best, but kalau kalian baru mulai dan kalian pakai ini, gua kira sih lu nggak akan menyesal untuk beli ini, gitu ya. Lu nggak akan nyesel bahwa lu start vaping. Ini cukup menghasilkan flavor yang oke. So, the Nova Kit 200 watt ada di harga 820.000. Apakah Vape Engineer merekomend produk ini? Yes! Kalau kalian baru start vaping dan kalian mulai beli di sini, kalian tinggal tambah baterai 2 dan juga charger liquid bla bla bla. Kalian bisa coba vape ini untuk kira-kira paling lama 1 bulan dengan tank ini. Dan modnya kalian bisa pakai nantinya. Karena modnya adalah suatu produk yang menurut gue bagus. It's a great mod dengan fitur-fiturnya dan juga chipnya yang menurut gue sangat baik. So guys, that's it for today. Ini adalah review gue untuk Nova Kit 200 watt. Jika kalian mencari kit untuk starter atau kalian cari mod yang bagus, kalian bisa coba beli Nova mod ini. Mau kitnya mau yang biasa pun, gue merekomend produk ini. I'm Vape Engineer. See you next time. Bye-bye. Jadi kalian juga bisa lihat tadi. Jadi kalian dan yang pasti lo dapet silika gel. Warkop ribbon anjing. Baterai kebalik anjing.